Mira terbangun dengan mata setengah terbuka. Jantungnya memukul rusuk sendiri. Bau tembakau basi dan minyak rambut murahan menyusup ke hidungnya lebih dulu sebelum otaknya benar-benar sadar. Ada berat yang menekan sisi ranjang, lalu jari-jari kasar merayap perlahan di lehernya, seolah sedang mengukur, bukan membelai. Tangan itu dingin, bukan dingin angin pegunungan, tapi dingin yang membuat kulit leher Mira mengeras seperti disiram air sumur tengah malam. Nafasnya tertahan seketika. "Jangan teriak," bisik suara itu, dekat sekali, hangat di telinga. "Ibumu sudah setuju." Mira memejamkan mata sejenak, berharap ini cuma mimpi buruk yang terlambat datang. Sejak ayahnya meninggal 5 hari lalu, mimpi buruk memang rajin mampir. Tapi sentuhan itu nyata, terlalu nyata. Ia membuka mata. Di balik tirai tipis yang disibakan perlahan, wajah Joko muncul. Senyumnya kecil, licin seperti ular yang baru berganti kulit. Cahaya lampu minyak di sudut kamar membuat bayangan wajahnya memanjang tak wajar. Mata itu menatap Mira tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ini demi keharmonisan," katanya lagi pelan, seolah sedang menenangkan anak kecil. Tangannya menekan leher Mira lebih kuat. "Ibumu capek berantem. Dia bilang, kamu harus ngerti." Dada Mira terasa sesak. Rumah gede ini, yang dulu selalu terasa hangat dengan suara ayahnya, kini berubah jadi peti mati raksasa. Dinding kayu jati berderit pelan, seperti ikut mengintip. Jam dinding di ruang tengah berdetak lambat. Tiap detiknya seperti paku yang ditancapkan satu persatu ke kepala. "Lepas!" Mira mencoba berteriak, tapi suaranya cuma keluar seperti desah patah. Tangannya meraba-raba spray, mencengkeramnya, mencari apa saja, apapun yang bisa dipakai untuk memukul. Joko tertawa kecil. "Pintu sudah aku kunci." Mira menoleh cepat ke arah pintu. Benar, daun pintu yang tadi sore tidak ia kunci kini tertutup rapat. Lebih aneh lagi, knopnya seperti tak ada celah sama sekali, menyatu dengan kayu, seolah sejak awal memang tidak pernah dibuat untuk dibuka dari dalam. Ia menendang, mencengkram, berusaha bangkit, tapi kakinya tak bergerak. Ada sesuatu yang menahan pergelangan kakinya dari bawah ranjang. Bukan tangan, bukan tali. Tekanannya lembut tapi pasti, seperti lilitan. "Jangan bikin susah," ujar Joko, nadanya berubah kesal. Tangannya mulai merayap ke dada Mira. "Kamu tinggal nurut." Saat itulah sesuatu di dalam diri Mira pecah. Ia mengingat wajah ayahnya di keranda yang siap digotong. Bibirnya kebiruan, dada penuh luka akibat benturan. Ia ingat ibunya yang menangis tanpa air mata. Lalu 2 hari kemudian, sudah mengenakan kebaya terbaiknya untuk menikah lagi. Ia ingat bagaimana rumah gede ini mendadak terasa asing sejak Joko masuk. Seperti ada bau lain yang menetap di sudut-sudutnya. "Tidak," desis Mira. Suaranya lebih keras dari yang ia kira. Ia meraih tiang tirai kayu di sisi ranjang. Tiang tua yang sudah lapuk di bagian bawah. Dengan sisa tenaga, ia menariknya kuat-kuat. Kayu itu berderak, lalu patah dari dudukannya. Tirai ambruk menimpa Joko, membuatnya terkejut dan mundur selangkah. Kesempatan itu Mira pakai. Ia menendang keras ke arah bawah ranjang. Tekanan di kakinya mendadak mengendur, seperti sesuatu yang tersentak pergi. Mira berguling, bangkit, dan berlari ke arah pintu. Ia memukul-mukul daun pintu dengan bahu, sambil berteriak sekuat-kuatnya memanggil ibunya. Tak ada jawaban, hanya suara angin dari luar yang menyusup lewat celah-celah kayu, membawa hawa dingin khas lereng Gunung Prau. Lampu minyak bergetar, apinya mengecil,
membuat bayangan di dinding menari-nari seperti sosok yang mengejek. Joko bangkit dengan wajah merah. "Kurang asem!" Ia menerjang lagi, lebih brutal. Tangannya mencengkeram rambut Mira, menarik kepalanya ke belakang sampai lehernya terasa seperti mau patah. Dalam jarak sedekat itu, Mira melihat sesuatu di mata Joko. Bukan sekedar nafsu. Ada kilat gelap, licik, seperti milik binatang yang tahu mangsanya sudah terpojok. Mira menggigit tangan itu sekuat tenaga. Joko mengumpat, refleks melepaskan cengkramannya. Mira tersungkur, tapi ia tak terhenti. Ia merangkak, meraih kursi kecil di dekat meja rias, lalu melemparkannya ke arah Joko. Kursi itu menghantam dinding, nyaris mengenai kepala Joko. Kayunya pecah. Suara benturan itu menggema ke seluruh rumah gede, tapi tetap tak ada siapapun datang. "Mira!" Joko berteriak, marah sekaligus terkejut. "Kamu mau bikin ibumu malu?" Nama itu, nama ibunya, membuat dada Mira kembali nyeri. Tapi kali ini, rasa nyeri itu berubah jadi tekad dingin. Ia mundur perlahan, menjaga jarak. Matanya tak lepas dari Joko, sementara tangannya meraba kusen jendela. Jendela itu sedikit terbuka. Udara malam menusuk masuk, membawa bau tanah dan belerang tipis dari arah dataran tinggi Dieng. "Lebih baik aku mati daripada hidup di rumah ini," ucap Mira lirih. Joko tertawa sinis. "Coba saja." Mira mendorong jendela lebih lebar. Angin malam menerpa wajahnya, dingin tapi terasa seperti panggilan. Di belakangnya, langkah Joko mendekat lagi. Tanpa menoleh, Mira melompat. Tubuhnya menghantam tanah halaman dengan keras. Nafasnya tersedak keluar dari paru-paru. Sakit menjalar dari pergelangan kaki sampai punggung. Tapi rasa takut jauh lebih besar. Ia bangkit terpincang, lalu berlari menjauh dari rumah gede itu. Rumah yang malam ini resmi berubah menjadi neraka. Di atas sana, di jendela kamar, bayangan Joko berdiri kaku. Dari kejauhan, bayangan itu tampak memanjang, aneh, seperti mengikuti Mira lebih lama dari yang seharusnya. Dan Mira tidak tahu bahwa malam ini bukan hanya awal pelariannya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap yang sudah menghindar sejak lama di balik dingin pegunungan. Kejadian itu di tahun 93 di daerah Pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Mira, gadis 17 tahun, menghadapi kenyataan pahit. Setelah ayahnya wafat, hanya beberapa hari kemudian, ibunya menikahi pria muda. Ya, pria muda itu bernama Joko, yang ternyata sengaja menabrak ayahnya hingga meninggal. Ibu Mira yang terpikat pada ketampanan Joko, ia membiarkan sang anak dianiaya dan hampir dilecehkan. Dan dari itu, Mira melarikan diri ke rumah Bibi Sri atau bulenya. Dalam perjalanan pelarian itu, udara malam menghantam wajahnya seperti cambukan es. Mira berlari tanpa menoleh lagi. Nafasnya terengah, paru-parunya terasa terbakar, tapi kakinya terus memaksa bergerak. Kerikil tajam di halaman rumah gede menusuk telapak kakinya yang hanya berbalut sandal tipis. Sebagian bahkan sudah terlepas entah di mana. Ia tidak peduli. Rasa sakit itu jauh lebih ringan dibanding tangan Joko yang tadi mencengkeramnya dan hampir melakukan pelecehan. Rumah gede perlahan tertinggal di belakang, tenggelam dalam gelap dan kabut tipis. Lampu minyak di jendelanya tampak kecil seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Mira memaksa dirinya untuk tidak berhenti, tidak menoleh, tidak berpikir. Tujuannya satu, Kampung Batur, tempat Bibi Sri tinggal. Satu-satunya orang yang terlintas di kepalanya selain almarhum ayahnya. Jalan setapak menurun, lalu mendatar, membelah hamparan padang rumput vulkanik yang hitam kecoklatan. Tanahnya masih menyimpan hangat meski malam sudah larut. Setiap langkah Mira meninggalkan jejak samar di pasir hitam, lalu cepat hilang tersapu angin gunung. Kabut makin tebal, bau belerang tipis menyengat hidung.
bercampur dengan aroma rumput basah. Suasana sepi, terlalu sepi. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, seolah seluruh alam menahan nafas. Mira mempercepat langkahnya, lalu ia merasakan itu. Hembusan nafas dingin, sangat dekat, menyusuri tengkuknya. Bukan angin, terlalu teratur, terlalu bernafas. Mira merinding, lehernya otomatis menegang. Ia menoleh setengah, tapi tak melihat apa-apa selain kabut yang menggulung rendah. Namun perasaan diawasi semakin kuat, seperti ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangnya. Mengikuti ritme langkahnya, ia menunduk, refleks melihat tanah. Bayangannya sendiri memanjang di bawah cahaya bulan yang redup. Tapi ada satu bayangan lain, lebih panjang, lebih tebal, dan bergerak cepat dengan cara yang tidak wajar. Bayangan itu tidak melangkah, ia meluncur, melata. Tidak, bisik Mira. Suaranya tenggelam oleh nafasnya sendiri. Ia berlari lebih kencang, jantungnya berdebar tak karuan. Setiap kali kakinya menghantam tanah, ia merasa seolah pijakannya bukan lagi rumput, melainkan sesuatu yang tampak hidup dan menggeliat pelan di bawah telapak kaki. Angin berdesir, kabut tersibak sesaat. Di tanah, beberapa meter di depannya, Mira melihat bekas yang membuatnya berhenti mendadak. Jejak itu panjang, bukan jejak kaki, bukan bekas ban. Tanah berpasir hitam itu tertekan membentuk alur berkelok, terpelintir seperti bekas tali raksasa yang diseret. Di beberapa bagian, rumput tercabut sampai ke akarnya. Tanahnya masih basah dan hangat. Mira menutup mulutnya menahan muntah. Bau amis menyeruak kuat, bercampur dengan aroma tanah liat panas. Bau itu asing, tapi juga anehnya terasa tua, seperti bau yang sudah ada sejak lama, jauh sebelum manusia tinggal di dataran tinggi ini. Ia mundur satu langkah. Jejak itu melintang tepat di jalur yang harus ia lewati. Cuma tanah, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Cuma bekas longsor atau kayu. Tapi hatinya tahu, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Hembusan nafas dingin itu kembali terasa. Kali ini lebih dekat, membuat bulu kuduknya berdiri semua. Mira memejamkan mata sejenak, lalu melangkah cepat melewati jejak itu. Ia tidak berlari, ia berjalan nyaris terseret, takut jika gerakan terlalu cepat akan menarik perhatian sesuatu yang tak terlihat. Begitu melewatinya, Mira berlari lagi. Lampu-lampu minyak mulai terlihat di kejauhan. Titik-titik kecil kekuningan yang tersebar tak beraturan. Rumah-rumah kayu beratap seng dan ijuk berdiri rendah, menunduk seperti orang-orang tua yang pasrah pada dingin malam. Itulah kampung Batur. Harapan menyala di dada Mira, meski kecil dan rapuh. Ia memasuki batas kampung dengan nafas terengah. Tanah di sini lebih padat. Jalannya sempit dan berliku di antara rumah-rumah. Tapi suasananya justru terasa lebih berat. Sunyi di kampung ini berbeda, bukan sunyi tidur, melainkan sunyi yang waspada. Beberapa pintu rumah tampak tertutup rapat. Palang kayunya terpasang dari dalam. Tirai jendela sedikit tersingkap, memperlihatkan mata-mata yang mengintip, lalu cepat menutup kembali. Mira ingin berteriak minta tolong, tapi suaranya serasa tertahan di tenggorokan. Ada rasa tak enak yang menekan dadanya, seolah kampung ini tidak sepenuhnya menyambut kedatangannya. Ia terus berjalan mengikuti ingatan masa kecilnya. Bibi Sri tinggal di ujung kampung, dekat padang rumput yang berbatasan langsung dengan tanah berbatu. Rumahnya rumah limas, kayu tua, terpisah sedikit dari rumah warga lain. Saat Mira hampir sampai, bau amis itu tercium lagi, lebih kuat, lebih pekat. Ia melihat ke tanah. Di antara rumput dan bebatuan, ada bekas serupa dengan yang ia lihat sebelumnya. Alur panjang, terpelintir, seolah sesuatu baru saja lewat dan tidak berusaha menyembunyikan jejaknya. Tanah di situ masih lembab, bahkan berkilau, samar, terkena cahaya bulan.
Mira berhenti. Dada naik turun, kakinya gemetar. Nalarnya berteriak agar ia berbalik, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah, terlalu takut untuk kembali. Di depan sana, rumah Bibi Sri berdiri diam, gelap, tidak ada lampu, tidak ada suara. Untuk pertama kalinya, sejak melompat dari jendela rumah gede, Mira merasa benar-benar sendirian. Di belakangnya, bayangan panjang itu berhenti bergerak, dan Mira dengan sisa keberanian yang hampir habis, melangkah menuju rumah itu, tanpa tahu bahwa apa yang menunggunya di dalam bukan sekedar perlindungan, melainkan rahasia yang jauh lebih tua daripada rasa takutnya sendiri. Pintu rumah itu terbuka dengan bunyi berderit panjang, seperti erangan kayu tua yang dipaksa bangun dari tidur puluhan tahun. Mira berdiri terpaku di ambang pintu. Nafasnya tertahan, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Di dalam rumah, cahaya lampu minyak menggantung rendah, kekuningan dan goyah. Di bawah cahaya itu, Bibi Sri duduk bersila di lantai kayu. Punggungnya tegak, rambutnya yang sudah mulai memutih dibiarkan tergerai. Lengannya melingkar erat memeluk sesuatu yang membuat lutut Mira lemas. Seekor ular sanca raksasa. Tubuhnya melingkar di pangkuan Bibi Sri. Hijau tua seperti lumut basah dengan bintik-bintik putih kemerahan yang tampak hidup, seolah berdenyut pelan mengikuti nafas. Sisiknya berkilau samar, memantulkan cahaya lampu minyak dengan cara yang tidak wajar. Mira mundur selangkah, hampir jatuh. "Bibi," suaranya keluar gemetar, nyaris tak terdengar. Ular itu bergerak, kepalanya terangkat perlahan, lehernya menegak, memperlihatkan ukuran sebenarnya yang jauh lebih besar dari yang sempat tertangkap mata Mira di awal. Lidah bercabangnya menjulur sebentar, lalu menghilang kembali. Mata itu menatap lurus ke arah Mira. Irisnya bukan hitam polos seperti mata ular biasa. Iris itu bulat, coklat gelap, dengan kilau basah yang sangat manusiawi. Mira tersedak nafas. Dunia seolah menyempit, hanya menyisakan dirinya dan tatapan makhluk itu. "Jangan takut." Suara Bibi Sri akhirnya memecah keheningan. Tenang, dalam, seolah pemandangan di hadapan mereka adalah hal paling wajar di dunia. "Dia tidak akan menyakitimu, Nduk." "Bi," Mira menggeleng pelan. Air mata menggenang tanpa ia sadari. Itu ular, Bi." "Namanya Kala," jawab Bibi Sri. Tangannya mengusap tubuh ular itu dengan gerakan lembut, penuh kebiasaan. "Dan dia sudah lebih lama menemaniku daripada siapapun." Kala menurunkan kepalanya sedikit, masih menatap Mira. Ada sesuatu dalam sorot matanya, bukan lapar, bukan amarah, lebih seperti rasa ingin tahu yang dalam, tua, dan sabar. Mira menelan ludah. "Bibi hidup dengan itu, Bi." Bibi Sri tersenyum tipis, senyum yang lelah tapi utuh. "Iya, dengan dia." Mira melangkah masuk. Pintu tertutup sendiri di belakangnya dengan bunyi pelan namun pasti. Rumah limas itu terasa hangat, tapi bukan hangat manusia. Bau kayu tua, minyak kelapa, dan sesuatu yang amis bercampur jadi satu. Menusuk hidung namun entah kenapa tidak sepenuhnya menjijikan. Kala menggeser tubuhnya sedikit, memberi ruang di lantai. Gerakannya halus, nyaris anggun untuk ukuran makhluk sebesar itu. Setiap lilitan ototnya terasa penuh kendali. "Duduklah," kata Bibi Sri. Mira ragu, tapi kakinya bergerak sendiri. Ia duduk bersila dengan jarak aman, meski matanya tak lepas dari Kala. Sejak kapan, Bi? Sejak kapan ini terjadi?" tanya Mira akhirnya. "Sejak sebelum kamu lahir, bahkan sebelum ayahmu menikah dengan ibumu," jawab Bibi Sri. Mira terdiam. "Kala bukan ular biasa. Dia siluman, penjaga tanah-tanah tua di dataran tinggi ini. Dulu sebelum manusia ramai datang,
sebelum ladang dan rumah gede berdiri. Tempat ini milik mereka. Kala mendesiskan nafas pelan, seperti mengi yang tertahan. Bukan suara ancaman, lebih mirip persetujuan. Aku bertemu dia saat masih muda, saat orang-orang masih percaya pada janji leluhur, bukan pada uang dan jabatan. Aku terluka, dihianati, sama sepertimu sekarang. Kala menolongku, kata Bibi Sri lagi. Mira menggigil. Kata-kata itu menancap terlalu dekat dengan luka yang masih basah di dadanya. Lalu orang-orang tahu. Mereka bilang aku perempuan kotor, bilang aku melanggar adat, aku diusir. Rumah ini dibangun jauh dari mereka supaya tidak saling mengganggu. Bibi Sri melanjutkan, suaranya mengeras sedikit. Kenapa Bibi tidak pergi saja? Tanya Mira lirih. Karena aku sudah memilih, dan setiap pilihan ada harganya, jawab Bibi Sri tanpa ragu. Kala menggerakkan ekornya, ujungnya menyentuh lantai kayu, menimbulkan bunyi gesek pelan. Mira merasakan getarannya sampai ke tulang. Dia tidak memaksaku, aku yang bertahan, aku yang mencintai, Bibi Sri menambahkan. Mira menatap Kala lagi. Kali ini ketakutannya bercampur dengan sesuatu yang lain. Rasa aneh yang sulit ia beri nama. Makhluk itu menatapnya balik, tak berkedip, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keberadaan seorang gadis manusia. Kenapa aku sampai ke sini? Mira bertanya. Bibi Sri memandang Mira lama, seolah menimbang kata-kata. Karena darahmu sedang dipanggil oleh luka, dan luka selalu terdengar oleh makhluk seperti Kala. Kala mendekat sedikit, tidak cepat, tidak mengancam. Kepalanya turun sejajar dengan wajah Mira, cukup dekat hingga Mira bisa melihat garis-garis halus di sekitar matanya. Untuk sesaat Mira ingin berlari, tapi kakinya tak bergerak. Di balik ketakutan itu, ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa apapun yang ia cari setelah keluar dari rumah gede, jawabannya tidak lagi sederhana. Di luar, angin dingin pegunungan Dieng Plateau berdesir pelan, mengelilingi rumah limas itu seperti penjaga tak terlihat. Dan di dalam rumah, rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya berdiri telanjang di hadapan Mira, menunggu apa yang akan ia lakukan setelah mengetahui kebenaran. Mira berlutut di hadapan Bibi Sri tanpa diminta. Lantai kayu rumah limas itu dingin menembus tulang, tapi rasa dingin di dadanya jauh lebih kejam. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah yang basah oleh air mata yang tak lagi ia tahan. Kata-kata keluar patah-patah, bercampur nafas yang gemetar. Tolong Bi, aku sudah tidak punya siapa-siapa. Aku tidak minta hidup mewah. Aku cuma ingin mereka dihukum. Joko, Ibu, ucapnya lirih. Bibi Sri tidak langsung menjawab. Ia memandang Mira lama, seolah menimbang berat kata "tolong" yang meluncur dari mulut keponakannya. Di sisi mereka, Kala diam. Tubuhnya melingkar tenang, namun sorot matanya tajam, memperhatikan setiap getaran emosi yang keluar dari tubuh Mira. Dendam itu api. Kalau kau nyalakan, ia akan membakar balik, kata Bibi Sri akhirnya. Aku sudah terbakar, Bi, jawab Mira cepat, suaranya meninggi. Mereka membunuh ayah. Mereka merenggut aku sedikit demi sedikit. Kalau tidak sekarang, aku juga akan mati pelan. Kala menggeser tubuhnya. Sisiknya berdesir pelan. Kepalanya terangkat, lidahnya menjulur sekilas. Udara di dalam rumah limas mendadak terasa lebih berat, seolah sesuatu yang lama tertidur kini benar-benar terjaga. Bibi Sri menarik nafas panjang. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Tidak ada jalan setengah-setengah. Mira mengangguk cepat tanpa ragu. Bantuan yang kau minta bukan bantuan manusia. Kala bisa menghukum mereka, tapi imbalan yang harus kau berikan bukan sekedar keberanian, lanjut Bibi Sri. Mira mendongak, matanya merah, tapi sorotnya tajam. Apapun imbalannya, menikah dengan Kala.
ucap Bibi Sri pelan. Kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Mira menoleh ke arah siluman ular itu. Kala menatapnya balik, tak bergerak. Tidak ada senyum, tidak ada bujukan, hanya tatapan yang lurus dan jujur, seperti malam yang tak berjanji apa-apa selain gelap. Setelah perjanjian itu, kau bukan lagi sepenuhnya manusia. Kau akan menyatu dengan dunia mereka. Balas dendam akan tercapai, tapi setelahnya kau milik Kala selamanya. Tidak ada jalan pulang. Jantung Mira berdegup kencang. Bayangan ayahnya melintas, wajah ibunya, tangan Joko, pintu kamar yang terkunci, nafas busuk di lehernya. Ia menutup mata. Aku setuju, katanya akhirnya. Suaranya tenang, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Bibi Sri mengangguk sekali. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat. Hanya kesedihan tipis di matanya. Seperti orang tua yang tahu anaknya sedang melangkah ke jalan yang tidak akan kembali sama. Malam itu, mereka berangkat. Dataran tinggi terbentang luas di bawah langit yang berat oleh awan. Kawah-kawah aktif menganga di kejauhan, menghembuskan uap tipis yang berbau belerang. Tanah di bawah kaki hangat kadang bergetar pelan, seolah perut bumi ikut menjadi saksi. Di tengah dataran itu, lingkaran batu hitam telah disusun sejak lama. Batu-batu tua, kasar, penuh lumut, dan simbol-simbol yang sudah tak dikenali oleh manusia biasa. Di sanalah upacara akan dilakukan. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh. Bukan angin semata, melainkan gumaman kuno yang bergulung di antara bukit vulkanik Dieng. Mira berdiri di tengah lingkaran, mengenakan kain putih polos yang Bibi Sri ikatkan sendiri. Tidak ada riasan, tidak ada perhiasan, hanya dirinya, telanjang dari dunia lama. Kala melingkar di sekeliling lingkaran batu. Tubuhnya kini lebih besar, lebih panjang. Sisiknya berkilau kehijauan di bawah cahaya obor. Setiap gerakannya membuat tanah bergetar halus. Bibi Sri di hadapan Mira membawa mangkuk tanah liat berisi cairan gelap. Ini bukan pernikahan seperti yang dikenal manusia. Ini ikatan. Sekali diucap, tak bisa ditarik. Mira mengangguk, tangannya gemetar, tapi kakinya menapak mantap. Bibi Sri mulai melantunkan nyanyian kuno. Bahasanya asing, tua, berirama rendah. Suara itu bergema, ditangkap dinding kawah, lalu kembali berlipat-lipat seperti ribuan suara ikut menyanyi dari dalam bumi. Kala mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dari mulutnya keluar desisan panjang, berat, menyatu dengan nyanyian Bibi Sri. Udara di sekeliling mereka bergetar. Obor-obor meredup sesaat, lalu menyala kembali dengan nyala kehijauan. Bibi Sri mengoleskan cairan dari mangkuk ke dahi Mira. Dingin membakar. Mira meringis, tapi tidak mundur. Ucapkan, perintah Bibi Sri. Mira menelan ludah. Aku Mira, menyerahkan diri, darah dan kehendakku demi keadilan yang kupilih sendiri, katanya. Suaranya terdengar kecil di tengah gemuruh alam. Kala menurunkan kepalanya. Lidahnya menyentuh tanah di hadapan Mira, lalu mengarah ke pergelangan tangannya. Sentuhannya dingin, licin, tapi tidak menyakitkan. Aku menerima, desis Kala. Suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan langsung di dalam kepala Mira. Dalam, menggetarkan. Dan aku mengikat. Tanah di bawah kaki Mira bergetar lebih kuat. Dari kawah terdekat terdengar dentuman batu panas jatuh ke dasar. Suaranya bergema seperti genderang kematian. Saat itu, Mira merasakan sesuatu di dalam dirinya. Retak, bukan rasa takut, melainkan batas yang selama ini menahannya sebagai manusia. Air mata terakhir jatuh ke tanah vulkanik. Dan malam itu, di bawah langit pegunungan yang bisu, perjanjian pun disahkan. Tanpa saksi manusia, tanpa restu dunia lama. Hanya bumi, api, dan makhluk-makhluk yang sejak awal tidak pernah benar-benar pergi. Pagi datang ke rumah gede tanpa suara ayam.
Tanpa sapaan burung, kabut menggantung rendah di lereng pegunungan, menyelimuti halaman seperti kain kafan yang belum diangkat. Joko terbangun dengan dada berdebar. Peluh dingin membasahi tengkuknya. Ia tidak bermimpi buruk. Ia terjaga, sepenuhnya sadar, dan justru itulah yang membuatnya gemetar. Ada sesuatu bergerak di bawah kasurnya. Bukan tikus, bukan kucing. Gerakannya terlalu panjang, terlalu lambat, seperti sesuatu yang melata dengan sengaja, mengitari kolong ranjang berkali-kali. Kayu lantai berderit pelan, mengikuti gesekan yang tidak terlihat. Siapa? Joko berteriak, suaranya pecah. Gerakan itu berhenti, sunyi. Joko menelan ludah, ia turun dari ranjang. Lututnya lemas. Dengan tangan gemetar, ia menunduk dan mengintip ke bawah kasur. Tidak ada apa-apa, hanya debu, sandal tua, dan bayangan hitam yang tak wajar. Bayangan yang bergerak sedikit terlambat dibanding tubuhnya sendiri. Ia berdiri cepat, nafasnya memburu. Saat menoleh ke lemari bercermin, tubuhnya membeku. Di permukaan kaca, bayangannya tidak sendirian. Di belakang punggungnya, melingkar di leher dan bahunya, tampak bayangan ular besar. Tubuhnya tebal, kepalanya terangkat, lidah bercabang, menjulur tepat di dekat telinga Joko. Joko berbalik seketika, tidak ada apapun. Kurang ajar, gumamnya mencoba tertawa, tapi suara itu mati sebelum sempat terdengar seperti tawa. Sejak pagi itu, rumah gede berubah. Setiap kaca, cermin lemari, jendela, bahkan permukaan air di gentong selalu memantulkan bayangan yang tidak sama dengan kenyataan. Kadang hanya ekor yang melintas, kadang mata yang mengintip dari sudut, kadang kepala ular yang muncul menggantikan bayangan wajahnya sendiri. Joko mulai jarang bercermin. Sementara itu, Ibu Mira merasakan sesuatu yang lebih kejam. Awalnya mual, setiap kali Joko mendekat, perutnya bergejolak, tenggorokannya panas seperti ingin memuntahkan isi perut. Ia mencoba mengabaikannya, menyalahkan angin dingin pegunungan atau makanan semalam. Namun menjelang sore, saat matahari condong dan cahaya keemasan menembus jendela, rasa itu berubah menjadi ketakutan. Ia menatap Joko yang sedang duduk di kursi ruang tengah, menghisap rokok. Asap tipis mengepul di udara. Ketika cahaya senja menyentuh wajah suaminya, Ibu Mira mematung. Wajah Joko bergetar. Kulitnya seperti meleleh, memanjang. Rahangnya bergeser aneh. Dalam hitungan detik yang terasa terlalu lama, wajah itu berubah. Mata mengecil dan dingin. Lidah menjulur bercabang. Rahang membuka lebar, menampakkan taring basah. Kepala ular. Ibu Mira menjerit dan terjatuh dari kursinya. Saat ia mengedipkan mata berkali-kali, wajah Joko kembali normal. Ia berdiri dengan wajah bingung dan kesal. "Kamu kenapa sih?" bentaknya. Ibu Mira tidak menjawab. Ia muntah di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak saat itu, setiap kali matahari terbenam, ia tidak berani menatap wajah suaminya. Ia menutup mata atau memalingkan wajah sambil berdoa dalam hati, doa yang dulu jarang ia ucapkan. Malam-malam berikutnya, rumah gede dipenuhi suara-suara halus. Ada desis di balik dinding, ada gesekan di langit-langit, ada bunyi seperti sesuatu yang diseret pelan di halaman. Joko mencoba mengusirnya dengan teriakan, dengan memukul dinding, bahkan dengan menaburkan garam dan abu di sudut-sudut rumah. Semua sia-sia. Pada malam ketiga, mereka sepakat pergi. "Kita tinggalkan tempat ini," kata Joko dengan suara serak. "Besok pagi." Pagi itu mereka berangkat dengan mobil tua peninggalan ayah Mira. Kabut masih tebal, jalanan licin. Joko mengemudi dengan rahang mengeras. Sementara Ibu Mira duduk kaku di sampingnya, tas kecil di pangkuan. Mereka menyusuri jalan menurun, melewati padang rumput, melewati tikungan-tikungan yang seharusnya membawa mereka keluar dari kawasan Dieng. 10 menit kemudian, rumah gede kembali muncul di depan mereka. Joko menginjak rem mendadak.
Tidak mungkin. Ia memutar balik, mengambil jalur lain. Jalan lebih sempit, lebih berkelok. Mereka melewati pohon-pohon cemara, pinus, batu-batu besar, dan tanah berpasir hitam. Waktu terasa memanjang. 15 menit kemudian, rumah gede itu muncul lagi. Cat temboknya kusam, pintu depannya tertutup, berdiri seperti sedang menunggu. Ibu Mira mulai menangis. Kita nggak bisa pergi, nggak bisa. Joko memukul setir, wajahnya pucat. Ia mencoba lagi dan lagi. Setiap jalan, setiap arah, selalu berakhir sama. Rumah gede itu setia menanti di ujung jalan, seperti pusat dari labirin yang hidup. Menjelang sore, bensin hampir habis. Mereka terpaksa kembali masuk ke rumah. Saat pintu ditutup, angin berhenti, kabut menebal. Rumah gede terasa mengerut, seolah dinding-dindingnya semakin mendekat. Di kamar tidur, Joko kembali mendengar gerakan di bawah kasur. Kali ini lebih jelas, lebih berat. Sesuatu melingkar, mengencang, lalu diam, seperti sedang bersabar. Ibu Mira duduk di sudut ruang, memeluk lutut, berbisik-bisik sendiri. Setiap kali bayangan Joko melintas di dinding, ia melihatnya. Tubuh panjang bersisik, melata pelan, menguasai ruang. Malam itu di lereng gunung yang dingin dan bisu, rumah gede tidak lagi menjadi tempat tinggal. Ia berubah menjadi penanda bahwa sesuatu telah dimulai, dan tidak satupun dari mereka akan diizinkan pergi sebelum kutukan itu selesai menuntut haknya. Malam hari turun tanpa bintang. Kabut tebal menggulung dari arah lereng, menyapu halaman rumah gede, sampai tak tersisa satupun sudut yang benar-benar terlihat jelas. Lampu di teras berkedip, nyalanya lemah, seperti nafas terakhir orang sekarat. Joko dan Ibu Mira berdiri di depan pagar besi, memukul-mukulnya dengan tenaga sisa. Joko berteriak sambil mengguncang pagar. Besi itu bergetar, tapi tidak bergerak sejengkal pun. "Buka!" Ibu Mira menangis terseduh. Kukunya patah saat mencakar besi dingin. "Aku gak tahan lagi, aku mohon." Saat itulah tanah di halaman berdesir. Awalnya seperti suara hujan jatuh di atas dedaunan, lalu semakin berat, semakin dekat. Dari balik kabut, satu demi satu tubuh panjang bermunculan. Ular sanca, ratusan jumlahnya, beragam ukuran. Ada yang sebesar lengan, ada yang setebal batang kelapa. Sisik mereka berkilau basah, bergerak serempak, seakan dikoordinir oleh sang raja, memenuhi halaman seperti gelombang hidup. Ibu Mira menjerit, kakinya lemas, tubuhnya merosot ke tanah. Ini gak mungkin. Joko mundur, matanya liar. Ular-ular itu tidak menyerang, mereka hanya melingkar, menutup semua jalan keluar, membentuk pagar hidup yang berdenyut pelan. Tanah bergetar lebih kuat. Dari arah danau di belakang rumah, kabut terbelah. Sesuatu yang jauh lebih besar muncul perlahan. Tubuhnya hijau tua, panjangnya tak terukur, melata dengan wibawa yang membuat udara sekitarnya terasa berat. Kala, sang pangeran ular. Siluman ular itu muncul dalam wujud terbesarnya. Tubuhnya melingkari rumah gede. Satu putaran, lalu dua. Kayu rumah berderit keras. Atap mulai menekuk, genteng bergeser, seperti tulang tua yang dipaksa membungkuk. Joko menjerit histeris. Ia berbalik dan berlari ke arah danau. Satu-satunya ruang terbuka yang tersisa. Kakinya menginjak lumpur, hampir tergelincir. Tapi ia terus berlari sambil terengah. Belum sampai 10 langkah, tubuh Kala bergerak cepat. Lilitan itu datang dari samping, dingin dan keras. Tubuh Joko terangkat dari tanah, terpelintir di udara. Terdengar bunyi kretak, patah, sekali, dua kali, beruntun. Ceritanya terputus saat tulang-tulangnya remuk di dalam lilitan yang terus mengencang. Tubuh Joko jatuh ke tanah, tak lagi berbentuk manusia. Ibu Mira menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Tangisnya berubah jadi rintihan kecil yang tak beraturan. Ampun, aku salah. Kabut di depan teras bergerak. Mira muncul dari dalam bayang-bayang rumah gede. Tubuhnya masih manusia, tapi ada sesuatu yang telah berubah. Matanya, irisnya memanjang melintang, dingin, dan berkilau seperti milik ular. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ibu Mira merangkak mendekat, bersimpuh di tanah. "Mira, nak,
Ibu hilaf, ibu dibutakan cinta. Mira menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada air mata, tidak ada amarah yang meledak, hanya keputusan yang telah matang. Kala mendekat, kepalanya menjulang di belakang Mira seperti bayangan kematian. Ibu, waktu aku minta tolong, ibu menutup pintu, kata Mira. Pelan, suaranya datar, berdesir halus. Si Joko keparat, hampir merenggut kehormatanku. Lalu tubuh ular itu melesat. Ibu Mira terangkat, terpelintir. Lilitan cepat mengunci dada dan lehernya. Ia menjerit satu kali sebelum racun menyebar. Tubuhnya kejang, lalu lunglai, jatuh ke tanah dengan mata terbuka, membeku dalam ekspresi penyesalan yang terlambat. Ular-ular di halaman perlahan berhenti bergerak. Kala melepaskan lilitannya dari rumah gede. Kayu yang retak diam kembali. Kabut mulai turun lebih rendah, menelan halaman, menelan tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Di lereng dingin kawasan Dieng, danau memantulkan bayangan bulan yang pucat. Mira berdiri diam. Balas dendam telah selesai. Tidak ada suara kemenangan, tidak ada tangis lega. Setelah halaman rumah gede kembali sunyi dan kabut menutup tubuh-tubuh yang telah kehilangan nyawa, Mira justru merasakan kehampaan yang asing. Dadanya ringan, terlalu ringan. Seperti sesuatu yang selama ini menekan akhirnya dilepaskan, bersamaan dengan bagian dirinya yang paling manusiawi. Perubahan itu datang perlahan tapi pasti. Awalnya dari kulit. Mira merasakan gatal di lengan dan lehernya. Bukan gatal biasa, melainkan rasa seperti kulitnya mengeras dari dalam. Ketika ia menunduk, cahaya bulan memantul di permukaannya. Kulit itu berkilau samar, kasar bila disentuh, seperti sisik yang baru tumbuh dan belum sempurna. Ia menarik nafas, tapi udara yang masuk ke paru-parunya terasa berbeda. Lebih tajam, lebih dalam, seolah tubuhnya belajar bernafas dengan cara baru. Jari-jarinya bergetar, ujung-ujungnya saling mendekat. Tulang-tulangnya bergeser pelan dengan bunyi halus yang membuatnya meringis, namun tidak menjerit. Rasa sakit itu singkat digantikan sensasi hangat yang menyebar. Ketika ia mencoba mengepal, bentuk tangannya tidak lagi sepenuhnya tangan, panjang, lentur, mengalir. Ekor. Mira menutup mata, tapi tidak ada ketakutan di sana. Yang muncul justru kelegaan sunyi, seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan takdir yang sejak lama memanggilnya. Kala mendekat, tubuh siluman itu kini tidak lagi menekan atau mengancam. Gerakannya tenang, penuh kendali. Kepalanya menunduk sejajar dengan wajah Mira. "Kau tidak menangis?" desisnya. Suaranya mengalun langsung di dalam kepala Mira. "Tidak ada lagi yang perlu ditangisi," jawab Mira. Suaranya keluar berdesis halus, asing, namun terasa tepat. "Semua sudah selesai." Kala memandangnya lama, lalu tubuh besar itu berbalik memberi jalan. "Kalau begitu, ikut aku." Mereka meninggalkan rumah gede tanpa menoleh lagi. Jalan yang mereka lalui bukan jalan manusia. Mereka melintasi padang berbatu, celah-celah sempit, dan lereng curam yang dulu tak pernah Mira sadari ada. Kakinya, atau apapun yang kini menopang tubuhnya, bergerak luas, menyatu dengan tanah vulkanik yang hangat. Di tengah kawasan pegunungan Dieng, sebuah celah batu terbuka perlahan. Dari luar tampak seperti retakan biasa, tapi di dalamnya terbentang goa yang sangat luas, berlapis-lapis, berkilau oleh kristal dan batu basah stalagmit. Udara di sana hangat dan hidup, berdenyut seperti nadi. Mira melihat mereka, siluman ular lain, beragam ukuran dan warna, seperti koloni siluman, melingkar di antara batu-batu. Ada yang tidur, ada yang bergerak perlahan, ada yang mengangkat kepala saat Mira masuk. Mata-mata mereka menatapnya, tanpa kebencian, tanpa keheranan, seolah kehadiran Mira telah lama ditunggu. Kala membawa Mira ke bagian terdalam gua. Di sana, suara dunia manusia lenyap sepenuhnya. "Mulai malam ini, kau tidak lagi terikat oleh nama, darah, atau luka lama," ujar Kala. Mira menunduk,
Sisa rambutnya menyentuh batu dingin. Ia merasakan sisik di punggungnya semakin jelas. Denyut baru di tubuhnya semakin kuat. "Aku memilih ini," katanya. Tidak ragu, tidak goyah. Kala melilitnya perlahan. Bukan sebagai penjara, melainkan ikatan hangat pasti. Di dalam gua itu, dendam Mira menguap seperti kabut pagi. Kesedihan mengendap, lalu lenyap. Yang tersisa hanyalah kesadaran baru, dingin, tenang, dan abadi. Manusia yang memilih menjadi siluman. Mira tidak lagi bertanya siapa dirinya dulu, karena kini ia telah menjadi sesuatu yang lain, dan pilihan itu sepenuhnya miliknya sendiri. Selesai. Fakta sejarah pamit, semoga terhibur, anggap saja sebagai dongeng belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.